Teori perkembangan sosial emosional menurut Erikson. Dalam teori ini, Erikson menekankan pengembangan diri, mencari identitas dan hubungan individu dengan orang lain di sepanjang hidupnya. Erikson menyimpulkan bahwa semua manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar sama dan setiap masyarakat harus berupaya dalam berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Erikson memandang perkembangan sebagai suatu perjalanan melalui suatu urutan tingkatan. Setiap tingkat memiliki tujuan khusus, perhatian, kecakapan, dan bahaya sendiri-sendiri. Erikson membagi tingkatan itu menjadi 8 tingkatan, di mana tingkatan itu ia namakan sebagai 8 tingkatan usia manusia atau Age of Man. Seperti yang sudah dijelaskan dalam tabel, akan tetapi dalam video ini hanya akan membahas tingkat percaya diri versus rendah diri pada usia 6 sampai dengan 12 tahun. Bagaimana sih perkembangan sosial emosional pada anak usia 6 sampai dengan 12 tahun? Simak video berikut ini. Bi, nak kelas 7 lek dikongkon butuh maju, sinten sing mboten purun. Ya Bi, Lah apa arek mboten gelem maju? isi narek udah saged to. Lah Bi, lek Abi purun ta mboten Abi? Purun, Teman, teman, purun. purun. Sing jawab sing. Membaca iki Abi. Hikmah rajin belajar. Mbak berdiri. Ayo, assalamualaikum, nama, terus membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bizara Misena. Anak yang rajin belajar akan merasakan hikmat atau manfaat antara lain. Amal yang tidak akan putus hingga meninggal dunia, dapat meninggikan derajat orang tua, menambahkan dan menjadi anak yang pandai. Tahap industri versus tahap inferiority. Tahap ini terjadi pada anak usia sekitar 6 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, kemampuan akademik anak mulai berkembang. Begitu pula kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di luar anggota keluarganya. Sekolah dan interaksi sosial memainkan peran penting dalam tahapan ini. Di sini, anak membutuhkan prestasi yang akan mendorong anak untuk tekun mencapai tujuannya. Melalui interaksi, anak bisa mengembangkan rasa bangga atas prestasi dan kemampuannya. Namun, jika anak gagal dalam tahap ini atau terlalu banyak menerima umpan balik yang negatif, maka anak akan merasa rendah diri, kehilangan motivasi, merasa tidak kompeten dan tidak produktif. Dalam video sebelumnya, saya telah berinteraksi dengan subjek yang bernama Abizar Avicenna yang berusia 7 tahun. Dari percakapan saya dengan subjek, terlihat subjek mudah diajak berinteraksi, berani berpendapat mengenai temannya, dan berani saya suruh untuk membaca ke depan. Dapat kita amati bahwasannya, yang pertama, subjek berpendapat mengenai temannya yang tidak berani maju. Tapi di sisi lain, subjek merasa percaya diri untuk melakukan sesuatu yang belum tentu anak seusianya mampu melakukan. Yang kedua, melatih subjek berani maju ke depan. Saat anak tersebut maju ke depan, otomatis anak tersebut juga dilatih mental untuk berbicara di depan orang banyak. Nah, berdasarkan paparan di atas, dapat kita simpulkan bahwa untuk dapat membangun kepercayaan diri pada anak, beri kesempatan anak untuk mengungkapkan pendapatnya akan sesuatu. Selain itu, melatih anak berbicara di depan umum juga akan membuat anak mudah berinteraksi dengan lingkungannya.